berbohong, karena berbohong ini luar biasa, Pak. Gara-gara bohong ini menjadi sesuatu konflik yang besar. Pengadilan berlarut-larut tak selesai itu karena bohong, tidak mau jujur. Orang yang selingkuh, orang yang punya simpenan, orang yang berkonflik, apa saja itu tindak pidananya, mau tindak pidana, tindak perdata, kuncinya cuma satu, Pak, karena nggak jujur. Cobalah masalah yang sekarang viral itu. Seorang pejabat yang punya misalkan istri lagi atau selingkuhan lagi, itu kan kuncinya satu. Kenapa sih nggak jujur aja? Kalau memang benar, jujur aja, selesai, beres. Biar nanti di akhirat nggak terlalu banyak siksaannya. Makanya disebut begitu mahalnya jujur itu. Sampai-sampai Allah sampaikan di surat At-Taubah 119, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah engkau kepada Allah dan bersamalah engkau dengan orang-orang yang jujur. Pertanyaannya, kenapa enggak Allah langsung sampaikan ya ayyuhalladzina amanu kunu ma'as shadiqin? Tapi kenapa didahului ittaqullah, didahului dengan amanu dan ittaqullah wa kunu ma'as shadiqin? Kenapa mesti harus iman dan takwa? Karena jujur ini adalah sifat yang Allah berikan kepada manusia dan kepada seluruh Nabi Muhammad. Apa maknanya? Manusia ini adalah makhluk sosial, bukan makhluk individual. Orang bisa dikatakan jujur ketika dia bersama dengan orang-orang yang ramai. Kalau hanya jujur di masjid, berapa banyak orang jujur di masjid? Jujur sama Allah, ya Allah, saya banyak dosa. Hari ini saya banyak korupsi, saya banyak memfitnah orang. Mengaku kepada Allah di depan Ka'bah dia bertobat, saya banyak dosa. Jujur dia kalau sendiri, tapi bersama dengan orang di halayak ramai dia tak bisa jujur. Berapa banyak orang yang mencuri timbangan, berapa banyak orang minyak kita, minyak apa? Yang sekilo jadi 800. Kalau sendirian di masjid, orang semua jujur, Pak, sama Allah, mengaku dosa, tapi bersama orang banyak tak jujur. Makanya nggak heran orang yang sudah berkali-kali haji tapi masih dia mengurangi timbangan. Diuji oleh Allah, makanya bersamalah engkau dengan orang-orang jujur, diawali dengan kata iman dan takwa. Beriman dulu baru bertakwa, baru kamu boleh bersama dengan orang-orang jujur. Kenapa? Karena jujur itu adalah mahal, bohong itu adalah bahaya besar, dosa besar. Allah sampaikan, Pak, di Al-Quran, nasiyatin kadibatin khoti'ah, ubun-ubun kadibatin yang berbohong, khoti'atin pelaku dosa. Kenapa Allah sebutkan ubun-ubun? Ubun-ubun kan di depan nih, otak paling depan. Kenapa Allah enggak sebut tangan yang pelaku dosa, tangan yang berbohong, mulut yang berbohong, mata yang berbohong, kaki yang berdosa? Kan pelaku-pelaku anggota ini kan. Orang berbohong berdustakan mulutnya. Orang melakukan dosa matanya, nengok sesuatu yang dibenci oleh Allah. Orang mencaci maki, hate speech, ujaran kebencian dengan tangannya. Kenapa enggak Allah sebutkan tangan? Kenapa Allah sebutkan nasiyatin kadibatin khoti'ah? Karena pangkal yang memerintahkan mulut untuk berbohong otak depan nih, Pak. Otak depan nih, ubun-ubun nih, inilah pangkal dari kejahatan. Terima kasih, Dek. Pangkal dari kejahatan ini. Makanya kalau sampai darah tidak mengalir ke ubun-ubun, ke otak paling depan, stroke orang. Itulah kenapa kita tuh dianjurkan, kata Nabi, perbanyak dan perbanyak doa ketika sujud. Allah suka dengan orang yang ketika sujud. Orang yang paling dekat dengan Allah, kata Nabi, adalah orang ketika sujud. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun fa'aktsirud du'a. Paling dekatnya hamba dengan Tuhannya ketika dia sujud, fa'aktsirud du'a, maka perbanyaklah doa. Kita ini disunnahkan ketika sujud perbanyak doa. Doanya boleh bahasa Arab, boleh bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia dalam hatinya. Kenapa? Allah paling senang nengok hambanya, nengok umat manusia ini dalam keadaan sujud. Makanya bermacam-macam sujud. Sujud syukur, sujud tilawah. Apa salah satu fungsi sujud? Agar darah ketika kita sholat bisa sampai ke ubun-ubun. Kalau sudah darah sampai mengalir ke ubun-ubun, maka encer otak kita, Pak. Kata ahli otak, di dalam otak ini ada scan. 5 kali sehari di scan otak itu untuk bisa normal. Dan Islam sudah mengajarkan kepada kita, ternyata ubun-ubun ini sudah diseken sama kita. Diseken dengan apa, Pak Ustadz? Wudhu.
Madhab Syafi'i, kalau kita mengusap kepala itu yang disunahkan di depan. Kalau jemaah lain itu mungkin normalnya 5 kali kita seken dengan air udhu. Tapi insya Allah jemaah Baitus Salam Arira Garden ini seken ubun-ubunnya, seken otak depannya ini bukan cuma 5 kali, bisa sampai 7 kali, 8 kali. Kenapa Pak Ustadz? Bukan cuma duhur, asar, maghrib, isya, subuh, tapi ada tahajud, diusap lagi, diseken lagi dengan wudhu. Tahajud, duha, sholat tasbih, sholat tahiyatul masjid, sholat rawatib, ngaji Al-Quran 2 kali Pak Ustadz. Alhamdulillah. Berarti berapa kali kita seken dengan air wudhu. Itu pentingnya. Kata Allah, masalahnya orang yang berdusta itu dimulai dari ubun-ubun. Makanya kita dianjurkan. Tapi sekarang Pak sudah macam-macam orang sujud itu. Macam stempel pos. Plak, plak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Darah baru nyampe ke tekuk, sudah bangun. Susah lama-lama orang bersujud itu. Tapi kalau jadi makmum ya harus ngikutin imam. Tapi kalau kita sholat sendirian, sekali-kali kita panjangkan, lamakan sujud itu. Berdoa kepada Allah. Karena Allah paling suka orang sujud. Kenapa Allah suka? Karena saat posisi sujud, orang itu betul-betul merendahkan dirinya kepada Allah SWT. Kenapa Pak Ustadz? Karena kepala lebih rendah daripada pantat. Coba Bapak sujud, lebih rendah pantat atau lebih rendah kepala? Mana yang lebih tinggi? Lebih tinggi pantat Pak. Itu menunjukkan bahwa kita ini nggak ada apa-apanya di depan Allah. Makanya kita diajarkan, oh ternyata ketika sujud kepala kita lebih rendah dari pantat kita. Padahal pantat ini kan tempatnya bau. Itulah Allah senang sama kita. Makanya orang mencetak gol itu langsung sujud syukur. Megawati itu yang disebut dengan Megatron, yang main volley di Red Spark Korea, itu kalau sudah mencetak smash itu langsung sujud. Allah suka. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun fa'aktsirud du'a. Makanya kalau Bapak pengen dekat dengan Allah, karena kata Nabi, orang yang paling dekat dengan Allah itu adalah sujud. Kalau kita sujud lama dan kita berdoa, insya Allah diterima dan didengar oleh Allah SWT. Makanya perbanyak sujud. Sujud tilawah ketika kita mendengar ayat